Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Depri Saipullah. Kabar baik soal Kevin Dix. Nah, pekan lalu kita tahu bahwa Kevin Dix mengalami cedera di pergelangan kakinya. Tapi pada saat melawan Chelsea di leg 2 16 besar Conference League, Kevin Dix bisa main 90 menit. Ini tentu menjadi kabar baik buat kita. Timnas Indonesia ini menjadi berkah yang sempurna bagi Timnas Indonesia yang akan menghadapi Australia dan juga Bahrain pada 20 dan 25 Maret nanti. Kita tahu bahwa Kevin Dix salah satu pilar yang ditunggu-tunggu oleh fans Timnas Indonesia. Dan kemungkinan dengan kondisi sekarang yang bugar, Kevin Dix akan menjadi starter di Timnas Indonesia nanti. Awalnya kalau dia tidak main, ada Sandy Walsh. Nah, di posisi kanan ini memang cukup sedikit ya. Selain Sandy Walsh ada juga Eliano Reinders. Tapi dengan hadirnya Kevin Dix, sepertinya lawan Australia Kevin Dix akan main sebagai starter. Apa artinya buat Timnas Indonesia? Dengan kehadiran Kevin Dix ini membuat formasi ideal atau formasi impian Timnas Indonesia bisa terbentuk. Dari video-video sebelumnya saya sudah bilang bahwa Timnas Indonesia harus memaksimalkan skuad yang ada. Saat ini kita tahu bahwa satu pemain yaitu Egy Maulana Fikri tidak dibawa ke Australia karena mengalami cedera. Dia masih belum bisa pulih dari cederanya bersama Dewa United. Ini tidak masalah. Dengan demikian, ada 29 pemain yang akan ke Australia untuk menghadapi tuan rumah Australia pada 20 Maret nanti. Formasi ideal Timnas Indonesia sudah sering saya sebutkan, tapi kali ini saya urai lagi dengan kepastian hadirnya Kevin Dix. Melihat komposisi skuad yang ada, ditambah 3 pemain naturalisasi baru, saya melihat bahwa Patrick Kluivert punya banyak pilihan. Dan formasi terbaik untuk saat ini yaitu 3-4-2-1. Ya, ini juga dipakai oleh Sintayong ya, antara 3-4-2-1 atau 3-4-1-2. Tapi di pertandingan melawan Australia 3-4-2-1. Nah, siapa saja yang jadi starter ya tentu Maarten Paes sepertinya akan jadi kiper utama dan Emil Aguero masih cadangan. Lalu di kanan ada Kevin Dix. Maksud saya 3 back yaitu Rizky Ridho, Mads Hilgers dan Jay Idjes. Nah, di winger kanan ada Kevin Dix. Di tengah kita akan melihat 2 gelandang senior Tom Haye dan Joey Pelupessy. Dan di kiri Calvin Pedrong. Di depan 2 ada Marcelino dan juga Dean James. Berkali-kali saya bilang bahwa pemain baru harus dimasukkan karena ini bakal menambah warna Timnas Indonesia. Ini bakal menambah susahnya Australia membaca permainan Timnas Indonesia dengan skuad yang baru, tambahan kekuatan yang baru. Dan di depan pasti ada Ole Romeni. Sempurna. Dan ini tentu menjadi modal kita untuk menang atau raih poin lawan Australia. Kita doakan bersama bahwa Garuda bisa meraih poin di Sydney nanti. Kevin Dix. Sekali lagi, kita bicara soal Kevin Dix. Apakah memang dia terbaik di antara gelandang-gelandang atau fullback lain? Untuk saat ini menurut saya ya, di Timnas Indonesia dia baru main selama 41 menit. Ya, maka itu ratingnya cukup buruk waktu lawan Jepang ya, karena cedera. Tapi ada beberapa catatan menarik yang harus dilihat, yaitu bagaimana kemampuan dia memberi umpan silang, bagaimana kemampuan dia memberi umpan panjang,
bagaimana kemampuan dia dalam mengobrak-ngabrik pertahanan Australia dengan kecepatan yang dimiliki. Dari statistik dia saja saat lawan Chelsea, nah di saat lawan Chelsea, pelatih Copenhagen tidak memainkan dia di posisi terbaiknya, malah dimainkan sebagai gelandang bertahan atau ya back tengah. Jadi formasi Copenhagen itu 5-4-1. Ini membuat dia tidak maksimal tapi masih tetap memberi umpan-umpan jauh. Sedangkan saat main di kanan dia bisa maksimalkan potensinya dan mencetak assist atau bahkan mencetak gol. Keuntungan kita memiliki Kevin Dix yaitu kecepatan dia. Dan saat dia dimainkan di kanan, dia akan lebih optimal memberikan umpan silang ataupun cutback. Ini berguna saat menghadapi Australia karena skema kita sepertinya akan melakukan serangan balik. Begitupun kalau formasi kita 4-2-3-1 yang kemungkinan kecil tak akan dilakukan ya. Kevin Dix juga tetap ada di kanan. Dan di formasi itu mungkin ada alternatif memasukkan Eliano Renders. Itu terserah Patrick Kluivert CS bagaimana mengolah strategi nanti. Yang pasti kita senang karena formasi ideal bisa tercipta di timnas Indonesia dengan pulihnya Kevin Dix. Padahal seminggu lalu kita khawatir pergelangan kakinya bengkak ya karena salah jatuh. Tapi dengan dia memperlihatkan bisa main 90 menit saat lawan Chelsea walaupun kalah dan tidak main di posisinya, itu menjadi kabar baik untuk semua. Kita doa bersama bahwa timnas Indonesia bisa maksimal dengan skuad yang ada sekarang. Minimal 1 poin. Terima kasih atas perhatiannya dan salam olahraga.